Perkenalkan, nama saya Josafat John Loho dari kelas 4 AKBG. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Entrepreneurship dengan judul Mampu Mengimplementasikan Manajemen dan Organisasi Usaha dalam Bisnis. Yang pertama ada manajemen dan organisasi usaha. Manajemen usaha bisa juga disebut manajemen bisnis adalah proses di mana perusahaan merencanakan, mengatur, mengerahkan, dan mengendalikan kegiatan dan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien dalam lingkungan yang selalu berubah. Ini adalah proses mengawasi dan mengendalikan perusahaan bisnis organisasi. Manajemen usaha juga melibatkan pembentukan lingkungan bisnis bagi karyawan dan pengusaha sehingga mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi dengan sukses dan kompeten. Ini akan memandu sekelompok orang untuk menggabungkan pekerjaan mereka secara terencana untuk mencapai tujuan organisasi. Berikutnya ada informasi pasar. Informasi pasar adalah apa yang dihasilkan, dipasarkan, dan didistribusikan oleh suatu lembaga atau individu dengan disertai nilai tertentu. Informasi pasar merupakan segala sesuatu baik dalam bentuk pesan atau data angka maupun deskripsi yang menggambarkan suatu kondisi pasar yang sangat penting guna sebagai acuan proses pemasaran. Perusahaan atau produsen harus bisa mengakses informasi pasar dengan baik, seperti permintaan konsumen, selera konsumen, harga pasar, jumlah pesaing, dan sebagainya, sehingga perusahaan bisa melakukan strategi khusus seperti memproduksi sesuai selera konsumen dan menerapkan strategi promosi yang tepat agar bisa bersaing dengan kompetitor. Yang berikutnya adalah memahami pesaing. Dalam dunia bisnis, persaingan tidak dapat dihindari. Memahami berbagai jenis pesaing dapat memberi Anda keunggulan kompetitif dan membantu Anda menavigasi pasar secara efektif. Berikut adalah beberapa jenis pesaing bisnis yang harus Anda ketahui. Pesaing langsung adalah pesaing yang menawarkan produk atau layanan serupa. Mereka beroperasi di pasar yang sama dan menargetkan basis pelanggan yang sama. Pesaing langsung merupakan ancaman langsung terhadap pangsa pasar dan pendapatan Anda. Yang kedua, pesaing tidak langsung adalah bisnis yang menawarkan produk atau layanan pengganti. Meskipun mereka mungkin tidak beroperasi di pasar yang sama, mereka memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Pesaing tidak langsung dapat memengaruhi bisnis Anda dengan menarik pelanggan menjauh dari penawaran Anda. Yang terakhir, pesaing potensial adalah bisnis yang dapat memasuki pasar di masa depan. Mereka mungkin melihat peluang dalam industri Anda dan memutuskan untuk bersaing dengan Anda. Mengawasi pesaing potensial memungkinkan Anda untuk mengantisipasi dan mempersiapkan menghadapi tantangan di masa depan. Berikutnya adalah bauran pemasaran. Mengenai definisi dari bauran pemasaran sendiri, menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Pertama, menurut Kotler dan Armstrong, bauran pemasaran adalah beberapa variabel di dalam teknik pemasaran yang diterapkan oleh pemilik bisnis untuk mencapai target penjualan. Yang berikut adalah menurut Laura Lake, bauran pemasaran adalah satu komponen di dalam pemasaran yang digunakan oleh pemilik bisnis untuk memasarkan layanan atau produk kepada pelanggan potensial. Yang berikut gugup Kismono, bauran pemasaran mengarah pada kombinasi variabel atau elemen yang menjadi inti dari teknik pemasaran yang terdiri dari 4 komponen, yaitu harga, tempat, strategi produk, dan promosi. Berdasarkan 3 pandangan ahli di atas mengenai definisi bauran pemasaran, bisa disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh sang pemilik bisnis untuk membangun citra merek dagang dan memasarkan produk atau layanan kepada para pelanggan. Yang berikut ada mengembangkan rencana penjualan. Perencanaan penjualan adalah proses menentukan target penjualan dan menciptakan strategi yang memenuhi tujuan dan mencapai hasil penjualan dan pemasaran. Idealnya, perencanaan penjualan membahas 6 faktor yang mencakup strategi penjualan yang unggul, seperti membuat analisis situasi. Dengan mengumpulkan data dan menganalisis tren, perencanaan penjualan mulai situasi saat ini untuk menguraikan strategi berdasarkan data historis. Yang kedua ada mengidentifikasi tujuan dan sasaran. Perencanaan penjualan yang efektif mendefinisikan target penjualan perusahaan untuk memasukkan kepentingan konsumen dan bisnis. Yang ketiga, tetapkan strategi. Saat menetapkan strategi, tim penjualan menguraikan peran dan tanggung jawab individu berdasarkan kekuatan dan kemampuan anggota tim. Yang keempat, ada tetapkan anggaran penjualan. Perencanaan penjualan menentukan anggaran untuk proyek dan menguraikan bagaimana dan kapan pendapatan dibelanjakan atau dihasilkan. Yang kelima, mengembangkan komunikasi dan keterlibatan.
Tim penjualan yang efektif memahami tujuan perusahaan dan tujuan perencana penjualan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan harapan. Komunikasi memberikan arahan yang jelas bagi tim penjualan dan melibatkan anggota tim untuk memenuhi tujuan atau pencapaian tertentu. Yang keenam, menetapkan kontrol dan pengukuran. Kontrol dan pengukuran menentukan arah pergerakan perusahaan atau apakah sudah waktunya untuk mengubah strategi dan melihat data penjualan sebelumnya untuk mendapatkan wawasan. Dan yang terakhir, memilih lokasi bisnis. Pelaku bisnis manapun pastinya ingin memiliki bisnis yang sukses dan mendapat banyak profil. Salah satu langkah yang bisa Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memiliki lokasi bisnis yang strategis. Namun, untuk menemukan lokasi terbaik, Anda harus mempertimbangkan sebagai faktor pemilihan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan bisnis. Berikut ini adalah beberapa cara jitu dalam memilih atau menentukan lokasi yang ideal untuk usaha Anda. Yang pertama, memahami target pasar dan pelanggan. Yang kedua, perhatikan aspek keterjangkauan dan aksesibilitas. Yang ketiga, cari tahu persaingan bisnis di sekitar calon lokasi. Yang keempat, pastikan lokasi bisnis memiliki infrastruktur dan fasilitas pendukung. Yang lima, pertimbangan biaya sewa atau biaya beli tempat usaha. Yang keenam, analisis potensi pertumbuhan dan perkembangan bisnis. Yang ketujuh, perhatikan aspek keamanan dan lingkungan lokasi usaha. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.